ngambil sendiri. Belinya masih bareng. Yes, ajak yaki anjir. Anda menyaksikan segmen Ulas Kompas bersama saya Claudia Carla. Pada segmen Ulas Kompas kali ini kita akan melihat ada berita apa saja yang tersaji pada Harian Kompas edisi Jumat 7 Juni 2024. Pada halaman muka terdapat foto pemain timnas Indonesia yaitu Sandy Walsh yang menendang bola dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis kemarin. Indonesia kalah dari Irak 0-2. Selanjutnya terdapat informasi dari kualifikasi Piala Dunia 2024. Langkah tim nasional sepak bola Indonesia menembus babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 tertunda sejenak akibat kalah 0-2 dari Irak pada duel kelima Kamis kemarin di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan. Tim Garuda perlu menunggu hingga laga terakhir di grup F untuk menyegel satu tiket ke babak selanjutnya. Kemenangan Irak dipastikan melalui penalti Aiman Hussein pada menit ke-54 dan gol penyerang muda Irak Ali Jasim pada menit ke-88. Asnawi Mangkualam, bek sayap kanan Indonesia, meminta maaf atas kekalahan dari Irak. Hal itu membuat Indonesia gagal menyegel tiket ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia 2027 lebih dini. Selanjutnya, saudara, terdapat informasi dari industri aviasi yang membutuhkan dukungan pemerintah agar mampu bertahan bahkan berekspansi ke berbagai sudut negeri. Koordinasi lintas kementerian menjadi salah satu kunci penting tumbuhnya industri yang mempersatukan Nusantara lewat udara ini. Dukungan misalnya dibutuhkan untuk mengatasi persoalan tarif, tingginya biaya masuk, pajak, dan minimnya infrastruktur. Pemahaman nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang memperburuk kondisi industri penerbangan juga harus ditemukan solusinya. Informasi selanjutnya, saudara, terdapat berita mengenai cari cara tekan defisit di APBN transisi. Penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara 2025 berlangsung kompleks. Target defisit dalam APBN pertama Prabowo Subianto yang sudah ditetapkan pemerintah saat ini berpotensi berubah akibat dibayangi utang negara dan aspirasi pemerintahan baru yang mesti diwadahi. Sebelumnya, saat menyusun kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal sebagai landasan penyusunan rancangan APBN 2025. Ya, kita beralih ke halaman 15, saudara. Terdapat informasi mengenai jemaah pemegang visa diminta untuk pulang. Jemaah pemegang visa umroh harus sudah keluar dari Arab Saudi sebelum puncak haji. Selain itu, untuk menghindari sanksi. Hal itu juga untuk mengantisipasi kepadatan Mekah menjelang puncak musim haji. Indonesia membuat pengaturan khusus pada rangkaian ibadah haji. Juru bicara Kementerian Agama Ana Hasbi mengatakan Arab Saudi meminta jemaah umroh keluar sebelum Kamis penyelenggara perjalanan ibadah umroh berkewajiban memulangkan jemaah yang mereka berangkatkan ke Arab Saudi. Anda juga bisa membaca selengkapnya di kompas.id.